Sinar terang mentari bercahaya, cahaya kemilau yang semakin terang. Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saya Pastor Petrus Suharjono SCY menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 36. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-18 hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin redalah. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kita terus tekun berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian, berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus, "Hai engkau orang yang kurang percaya," menjadi teguran, menjadi nasihat untuk kita, supaya kita menjaga iman kita, supaya kita terus memupuk, mengembangkan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus yang adalah Raja semesta alam, yang adalah Tuhan kita. Semoga segala tantangan, kesulitan, godaan yang seolah-olah mau menenggelamkan kita, yang seolah-olah mau mengombang-ambingkan hidup kita,
kita tetap berpegang teguh pada iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita akan pribadi Yesus. Yesus yang senantiasa mengajar, yang mewartakan sabda Tuhan, yang menghadirkan kerajaan Allah. Semoga menjadi andalan hidup kita, menjadi kepercayaan hidup kita. Semoga di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, yang sulit, yang seolah-olah mau menenggelamkan iman kita, yang mau mengombang-ambingkan iman kita, justru pada saat itulah itu menjadi ujian, menjadi tanda apakah iman kita sudah cukup berkualitas. Kalau iman kita goyah, iman kita runtuh, iman kita rontok karena kesulitan tantangan, itu artinya kita perlu berefleksi kembali. Berarti iman kita belum mencukupi, iman kita belum kokoh, iman kita belum dewasa. Kalau ada konflik-konflik, reaksi-reaksi yang membuat iman kita goyah, membuat persaudaraan kita runtuh, itu artinya bahwa iman kita, persaudaraan kita belum mencukupi. Maka perlu kita pupuk, kita kembangkan kembali rasa persaudaraan kita, iman kita. Kalau ketekunan kerajinan kita hancur karena komentar-komentar, itu artinya semangat ketekunan dan kerajinan kita memang kurang. Perlu diperbaiki, perlu ditumbuh kembangkan supaya kita semakin tekun dan tidak pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, semoga kita senantiasa bertumbuh secara kokoh, secara kuat di dalam iman dan keyakinan kita akan pribadi Yesus Kristus. Dan semoga kita akan memperoleh keselamatan, akan naik ke dalam perahu bersama Yesus, akan berjalan bersama Yesus, dan memperoleh rahmat berlimpah dan hidup kekal dari Tuhan Yesus sendiri. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.